Tribuners, kita jumpa lagi dalam trilogi Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi. Pada edisi kali ini sangat spesial Tribuners, karena kita kedatangan orang jauh ini, jauh-jauh dari Kota Bima. Kita bersama dengan tamu kita pada trilogi kali ini, yaitu Alfian Indra Wirawan. Beliau ini adalah Ketua DPRD Kota Bima, juga Ketua DPD 2 DPRD Kota Bima. Pada kesempatan ini kita akan berbincang, berdialog. Kita minta Dae Pawan. Beliau ini biasa dipanggil akrabnya Dae Pawan. Akan berbagi dengan kita hal-hal seputar bagaimana kiprah beliau selama ini dalam melayani masyarakat. Apa kabar, Dae? Alhamdulillah baik. Ya. Selamat datang di Tribun Lombok. Ini kami senang sekali bahwa hari ini bisa datang di studio Tribun Lombok di Mataram, dan Dae berkenan untuk berbagi. Ini tentang Dae ini kami kenal sebagai ini wakil rakyat yang gaul, yang kemana-mana bahkan cuma sepedaan saja, sepeda motor bertemu. Ini silakan Dae berbagi dengan apa sampai kemudian ini 15 tahun kan di DPR ya. Tentu banyak sukanya ya daripada dukanya, itu tentu ada hal-hal yang menyenangkan di sana. Silakan bisa berbagi dengan Tribuners. Baik, sebelumnya terima kasih pada Tribun ini yang sudah mau menyiapkan waktu untuk saya. Kebetulan saya ada dinas di Mataram. Tadi ditelepon dan alhamdulillah saya bisa berada di ruangan yang bagus ini. Sekali lagi terima kasih. Terkait dengan kiprah saya di politik selama hampir 15 tahun ini, tentunya ada sebab lah, ada awal kenapa saya harus jadi seperti ini. Awalnya saya itu bergerak di bidang ternak. Bergerak di bidang ternak selama 25 tahun, mulai dari tahun 95. Saya bergaul dengan semua masyarakat yang ada baik di kabupaten maupun di kota. Karena namanya kita cari sapi ternak. Kita harus mobile tiap hari dari pagi sampai malam. Jadi interaksinya alhamdulillah banyak orang yang kita kenal. Apalagi di pelabuhan pada saat pengiriman semua karakter itu ada di pelabuhan. Benar. Itu. Jadi berawal dari situ. Pada tahun 2009 saya diundang oleh Partai Golkar untuk dimasukkan di daftar caleg. Karena kita tahu Golkar ini kan banyak sekali figur-figur yang terkenal kan. Betul, Dae. Apalah artinya kami ini sebagai seorang buruh pedagang sapi, buruh ya. Seorang buruh sapi yang mencoba tampil di konstelasi politik Kota Bima. Yang karakter masyarakatnya cukup cukup pintar cukup paham. Tapi tidak mengecilkan niat kami karena tiba-tiba pada saat itu Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk yang berhak duduk itu berdasarkan suara terbanyak. Jadi berawal dari situ yang membuat tekad kami dan prinsip kami bersama keluarga dan konstituen, kawan, sahabat. Alhamdulillah pada saat itu kami berada di posisi nomor 2 suaranya. Wah, luar biasa. Dari 12, ini pendatang baru langsung menempati nomor 2. Dari 12 caleg pada saat itu, Bang. 2009 itu. Berawal dari situ, alhamdulillah selama 5 tahun kita berpengalaman di politik, semakin membuat saya itu semakin dekat dengan masyarakat. Sehingga hasilnya pada periode kedua saya mendapatkan suara terbanyak dari seluruh partai yang ada di Kota Bima. Jadi dari posisi runner up sekarang langsung juara ya. Juara dari seluruh caleg
Seluruh caleg. partai yang ada. Ya, Tapi tetap selama saya menjadi anggota dewan, saya tidak meninggalkan kebiasaan saya untuk terus berdagang sapi dengan bapak angkat saya. Iya. Jadi semakin terlihat bahwa walaupun jadi anggota DPR, tapi kita tetap berinteraksi. Tetaplah kita rakyat lah, kita masyarakat, dasarnya kita ini rakyat biasa ya. Sampai periode ketiga. Sampai sampai periode ketiga, dari saya awal jadi anggota, periode kedua saya jadi wakil ketua. Wakil ketua ya. Transisi sisa 2 tahun setengah, dan alhamdulillah ketika saya dinobatkan jadi ketua Partai Golkar Kota Bima, alhamdulillah periode ketiga saya jadi ketua DPR. Ya. Ini harus berbagi dengan Tribuners. 25 tahun menjadi tadi itu 25 tahun tadi Dai Paman menyebut diri sebagai buruh loh. Tribuners, bayangkan ini buruh sapi ya. Ini apa pengalaman yang terus terang menurut saya itu mungkin yang menginspirasi, memotivasi Dai kemudian akhirnya terjun di politik, tetapi lebih inti dari semua itu kan adalah melayani masyarakat. Selama 25 tahun itu dinamika yang menarik. Ini bergaul dengan orang-orang yang tadi Dai bilang karakter keras, kasar ya, dengan orang yang mungkin tidak sekolahnya biasa-biasa saja ya, mungkin hanya tahu baca angka 1, 2 ya, itu bisa dibagi. Jadi pengalaman pada saat kami di Sapi itu banyak orang yang kita kenal, baik dari kabupaten, dari dinas-dinas terkait, karena izin ternak kan berarti mengurus di dinas peternakan, betul ya. Mengurus di karantina, mengurus di dispenda. Jadi berawal dari situlah, sehingga banyak sekali masyarakat ketika kami tampil, siapa sih Alfian ini? Orang nggak tahu. Nah, ketika saya bisa mengalahkan beberapa tokoh yang ada di Golkar secara internal, belum lagi di partai-partai lain. Alhamdulillah, padahal selama 25 tahun itu kita bergaul ngalir aja. Tidak ada sekat. Karena saya juga tidak pernah kenal pejabat, tidak pernah punya nama besar dari keluarga. Alhamdulillah dari awal dari situ kita dikenal, bisa bergaul dengan siapapun. Di pelabuhan itu banyak sekali karakter, mau preman, mau apa, jadi berkumpul di pelabuhan. Alhamdulillah kita bisa berinteraksi dengan seluruh masyarakat yang ada di pelabuhan, dengan petugas-petugas yang tugas di pelabuhan, seperti itu Bang. Dengan peternak ya, dengan peternak. Sapi kan tidak hanya dari NTB kan? Ada juga dari NTT, dari Dompu, dari Sumbawa. Dari semua ya, seperti itu. Jadi selama 25 tahun tadi, bahkan sampai hari-hari ini masih hari ini ketika bapak angkat saya sudah meninggal, jadi ada adik yang melanjutkan, karena posisi saya sebagai ketua DPR itu tidak bisa jauh dari Kota Bima, jadi tanggung jawabnya besar, sehingga saya istirahat dulu sementara. Sementara. Coba jadi anggota DPR bisa aja saya ninggalin kantor. Tapi karena ketua DPR banyak sekali tugas dan tanggung jawab. Tetapi kontak-kontak dengan para peternak tetap dengan mereka. Ketemu dimanapun. Yang lucu sama teman-teman polisi gitu. Oh gitu. Apa kira-kira? Karena di pelabuhan ada KP3 istilahnya Bang. Jadi teman-teman polisi pada saat itu saya jadi buruh sapi, mereka jadi petugas, sekarang mereka jadi perwira, ketemu di kantor DPR, saya udah jadi ketua DPR. Jadi hormat. Jadi inilah ternyata hidup itu berputar ini. Saya bilang sama teman-teman petugas, aduh kita ketemu di sini nih Om. Dulu kita di pelabuhan panas, hujan. Nah sekarang ini di ruangan ber-AC nih duduk saya lagi ketua DPR. Ngakak kita Bang itu. Artinya gini, saya bisa dikatakan mungkin Dai Paman mengatakan bahwa benar-benar ini dari bawah Jadi merintis itu dari bawah, sehingga kalaupun sekarang itu kepercayaan sampai dengan periode ketiga itu adalah buah dari pertemanan tadi Dai segala macam itu. Kemudian setelah jadi anggota dewan itu, kalau Dai
ketemu lagi dengan itu teman-teman yang biasa, biasa saja ya? Biasa saja. Saya biasa tetap seperti kayak kemarin, kami turun dari Forkopimda kan? Iya, Forkopimda. Kebetulan menghadapi masalah G20, teman-teman BKO semua kabupaten kota, kebetulan ada kapal penumpang masuk di pelabuhan. Kami habis rapat, turun ke pelabuhan, Bang. Nah, ketemu teman-teman senasib dulu itu, geleng-geleng kepala ya, kita seperti biasa kasih uang rokok apa gitu. Akhirnya teman-teman juga kaget ya, Pak Ketua nih, ini saya 25 tahun di sini, Bang. Bilang sama Kapolres. Jadi teman-teman seperjuangan tuh masih, kebetulan saya nih nasibnya lebih muncul gitu. Gitu, Bang. Jadi sekarang di Golkar sudah periode keberapa? Periode kedua. Kedua ya, kemarin 2021 ya terpilih lagi. Ya, 2016 ya sampai 2021 musda lagi, alhamdulillah saya dipilih secara aklamasi teman-teman DP pimpinan kecamatan Kota Bima. Kota Bima, iya. Kemudian ini selain tentu aktivitas Dayapawan di sebagai wakil rakyat ya segala macam. Kira-kira aktivitas lain sosial selain itu apa? Ya tetap beriringan jalannya, Bang. Tetap ketika ada tugas di kantor, ketika ada kegiatan sosial kemasyarakatan, justru saya harus bisa berbagi waktu ini kapan di kantor, kapan harus masyarakat, hadir di masyarakat. Itu yang lebih penting. Kalau kantor kan kadang-kadang ada waktu jeda rapatnya, sempatin saya harus turun ke masyarakat. Seperti itu pola yang saya lakukan selama ini, Bang. Iya. Artinya kan selain tadi modal dasar Daya itu kan sudah ada berteman ya dengan segala macam. Tapi untuk merawat itu selain reses atau apa tuh gimana cara saya kalau bisa dibilang kebetulan selama turun di politik nih saya sudah berkomitmen dengan keluarga bahwa politik ini bukan punya saya, jadi wakil rakyat ini bukan punya kalian saja. Tapi benar, ini punya rakyat. Punya rakyat ya. Jadi apapun Papa misalnya seperti itu, jangan larang Papa untuk tidak keluar. Tidak keluar, ya. Karena keluar itu menjadi inspirasi, menjadi kebiasaan kita untuk selalu berada di masyarakat. Jadi tidak ada yang sekat buat saya dengan konstituen itu, Bang. Kita duduk di trotoar jadi kita duduk di alun-alun jadi sambil ngobrol ngalir gitu aja. Nggak perlu kita harus karena prinsip saya ketika kita sudah menjadi wakil rakyat, tidak perlu kita terlalu formal, tanpa disebut pun kita udah diakui oleh rakyat bahwa kita nih wakil rakyat. Tidak perlu lagi kita saya ketua DPR, saya ini anggota DPR, tidak perlu seperti itu kalau menurut saya. Jadi kita mengalir, bergaul. Justru masyarakat melihat saya, bukan saya sombong, kaget mungkin. Saya harus belanja pipa, pasar, walaupun ada ajudan, tapi begitulah. Sendiri. Saya harus kerja gitu, harus kerja. Nggak bisa saya harus pangku tangan perintah, nggak bisa saya. Jadi mentang-mentang bukan sudah jadi bos lalu bergaya bos, saya ini pimpinan dewan jalan ini enggak ya. Jadi seperti itu. Jadi tetap seorang Dayapawan yang tadi Dayapawan katakan bahwa seorang buruh seorang buruh sapi ini terus terang Tribuners, ini sebuah pengakuan yang luar biasa ya dari Dayapawan, bagaimana dari pengalamannya dengan itu dari sebagai peternak bisnis ternak segala macam, kemudian sampai dengan hari itu justru itu menjadi semacam keutamaan Daya lah ya dalam kiprah sebagai hari-hari sebagai anggota dewan. Kemudian ini selama 15 tahun saya yakin Daya itu mungkin punya kenangan-kenangan yang lucu-lucu lah atau yang apa ketika berada di masyarakat Kota Bima memperjuangkan karena terus terang Kota Bima ini kan dinamikanya juga tinggi dinamikanya juga tinggi, kemudian contoh salah satu di sana tuh mudah sekali demo, mudah sekali blokir jalan macam-macam. Tapi saya ingin Daya bisa bercerita dengan Tribuners ini yang unik-unik, yang hal-hal yang menarik ya selama pengalaman selama ini. Ketika berhadapan dengan masalah-masalah seperti itu, gimana caranya, Daya? Ketika sesuai dengan konstitusi kami, ketika ini kan demonstrasi kan hak semua warga, apalagi dengan zaman keterbukaan sekarang.
Namun harus dipahami juga ketika mereka mau berdemonstrasi tentunya kan ada pemberitahuan lebih awal. Ya betul. Demo dipersilakan tapi jangan anarkis, kan itu intinya. Ya, intinya ya. Kami akan menampung semua aspirasi, apalagi ini rumah rakyat. Apapun bentuk aspirasi kami catat, kami sampaikan pada pemerintah. Karena pemerintah lah sesungguhnya yang menjadi eksekusi dari semua permasalahan ini. Kami hanya 3 fungsi, budgeting, pengawasan, sama legislasi. Hanya itu aja. Betul. Tapi masyarakat kan kadang-kadang ketika menyampaikan aspirasi berkaitan dengan ini kan tentunya pemerintah kaitannya. Nah, kami mencatat, kami lewat komisi teknis, saya merekomendasikan supaya teman-teman juga paham kondisi masyarakat Kota Bima itu. Ya jujur apa yang disampaikan oleh Abang tadi bahwa Kota Bima ini dinamikanya tinggi sekali. Konstelasinya tinggi sekali, resistensi politiknya tinggi sekali. Jadi kami juga harus hati-hati, tapi selama ini alhamdulillah pola yang kami lakukan dengan teman-teman mahasiswa atau kelompok masyarakat yang ingin berdemo, kami komunikasi mungkin dengan teman-teman kepolisian sehingga penyampaian aspirasi itu bisa berjalan dengan baik. Itu yang kami lakukan. Jadi dari segala permasalahan ketika teman-teman datang ke DPR pasti merasa puas lah. Jadi tidak ada yang terkecewakan. Gitu loh. Kira-kira Dayak kan di sana kan apa ya? Ada kesan luar yang Dayak ini bisa jadi mungkin ini keras ini Bima nih. Tapi kan sebetulnya tidak begitu saya kira. Tidak begitu juga ya. Tidak begitu sih. Itu seninya bagaimana mengatasi itu kayak apa Dayak? Kan mereka kelihatan kalau orang keras tuh malah kalau disentuh dengan lembut sedikit dia udah hatinya cepat lulu ya kayaknya. Menurut saya dengan zaman keterbukaan sekarang, informasi yang begitu cepat dengan media sosial dan sebagainya ini, saya jujur aja tidak pernah masuk dalam itu. Saya punya medsos, tapi saya tidak pernah main. Gitu loh, saya pantau aja. Pantau aja. Saya tidak pernah. Kadang-kadang kita terpengaruh ketika disebutkan DPR seperti ini. Kadang-kadang kita akan mempengaruhi pikiran kita. Ini siapa sih? Ini siapa sih? Kok sampai bilang gini? Ya alhamdulillah saya sekarang sampai dengan hari ini saya punya medsos, tapi saya tidak. Karena saya ikuti perkembangan, mengkaji. Begini. Nah ini yang kita harus hati-hati menanggapi dengan situasi dan kondisi seperti ini. Masyarakat cepat sekali memperoleh informasi. Kalau kita nggak apa istilahnya nggak bijak lah bijak menanggapi repot. Ini menarik nih Tribuners ya. Jadi ini inspirasi bagus nih dari Dayapawan nih. Bagaimana kita mengelola medsos sebagai tokoh pemimpin masyarakat ini jadi tidak reaktif, tidak tidak posesif tidak posesif. Itu menarik sekali ya saya kira. Jadi Dayak tetap punya akun medsos tetapi tidak tidak menambah memperkeruh atau apalah Paling ketika ada teman-teman lucu-lucu aja saya guyon-guyon aja sama anggota yang saya kenal itu. Tapi untuk menanggapi suatu permasalahan ketika mereka bahas di medsos, saya nggak ikut. Paling saya ini medsos kalau bisa langsung aja gitu. Karena semua medsos dibaca oleh seluruh dunia. Jadi jauh lebih lebih elok, lebih soft kalau misalnya kan di rumah rakyat silakan datang dialog dengan dewan dan terbuka lah kan selalu terbuka dengan masyarakat seperti itu. Dan ini memang saya kira tips yang menarik jadi tidak menanggapi medsos secara secara reaktif dan posesif posesif. Jadi artinya selama ini Dayak enjoy saja enjoy walaupun saja, ada masalah tapi kita hadapi dengan santai. Bisa selesai, tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan ketika kita berkomunikasi dengan baik. Itu aja prinsipnya Kemudian hobi selain tadi aktivitas tentu bertemu konstituen itu hobinya Dayak apa? Olahraga atau musik atau apa? Ini perlu beritahu ini kan menjaga di tengah tekanan mimpin sidang urusan politik kan pasti perlu ada untuk senang-senang karaoke atau apa. Saya ngikuti saja Bang. Ngikuti saja, tapi kalau olahraga pastilah kita. Saya juga kapasitas sekarang sebagai
ketua Asosiasi Sepak Bola Kota Bima. Wah, ini berarti senang bola. Ya, saya juga pernah menjadi pemain bola Kota Bima pada saat itu tahun 90-an, pernah mengikuti Suratin di Lombok. Iya. Ya, tapi sejak saat itu saya mengikuti aja, misalnya hobi di mana orang nyanyi kita datang, pokoknya bisa ketemu sama konstituen lah gitu. Di orang nikah pun kita ketika diminta sumbangkan lagu, kita gandeng penyanyi itu, karena jujur saya nggak bisa nyanyi di ya gitu Bang. Iya. Jadi tetap senang nyanyi ya, senang menyumbang lagu. Iya. Untuk happy untuk inilah ya berarti. Tapi bola tadi itu apakah sampai sekarang masih sekali main atau apa dengan ya kalaupun ada undangan instansi pasti, kayak hari guru, hari Korpri, hari ulang tahun Kota Bima, pasti teman-teman eksibisi lah ya, pertandingan eksibisi ya. Teman-teman panitia tuh mengundang semua instansi yang ada. Pasti kita ikut lah. Kira-kira posisi sebagai apa nih? Striker, libero, back, atau apa? Striker, wah ini luar biasa. Ini ketua DPR yang striker, ini cocok ini nih. Nah ini kan lagi Piala Dunia nih. Ini sudah 8 tim. Ini kira-kira Dae punya tim favorit apa ini? Ya, semua tim yang masuk ini bagus lah. Jadi saya tidak punya idola yang terlalu fanatik satu ya. Tidak fanatik satu. Paling ketika lihat Amerika Latin ada Argentina, 3 benua sekarang nih. Ada Eropa, Amerika Latin sama Afrika sama Maroko yang wakili. Ya, kita berharap sih supaya enak tuh Argentina lah. Nih Argentina ketemu sama Brasil di semifinal nih. Kalau menang nanti malam. Kalau menang nanti malam, menang. Dia menang Belanda dulu ya, menang menang lawan Belanda, Brasil lawan Kroasia. Ketemu ini enak nih Amerika Latin mengulang Copa America kemarin. Ya. Tapi feelingnya Prancis sama Argentina sih ya. Di final. Ya. Wah, ini. Ini nih. Ingat ini Tribuners, kayaknya ini menurut Dae Pawan ini final. Prancis lawan Argentina ya, Prancis lawan Argentina. Tapi kalau di Dae, kembali lagi tadi ke bola. Di Bima sendiri itu bagaimana perkembangan sepak bolanya? Selama kami megang ketua Askot Kota Bima itu, jadi alhamdulillah minat bola dari klub-klub yang ada di kelurahan itu bisa tersalurkan lagi. Contohnya kemarin kami dari program kerja kami sebagai ketua Askot, saya sebagai pengurus Askot, kami mencoba untuk melakukan kualifikasi terhadap klub-klub yang ada dengan Liga Askot yang kami laksanakan. Alhamdulillah berjalan dengan sukses, aman ya, karena bagaimanapun bola ini kan kita berbicara masyarakat banyak. Ini olahraga paling populer sedunia, tapi itu paling menakutkan juga. Kadang-kadang ya. Kalau diakhiri dengan Indonesia, jangankan Bima, kemarin kan Juhuruan Malang itu terjadi tragedi yang sangat memalukan sepak bola Indonesia. Tapi alhamdulillah, nah sekarang muncul sekolah-sekolah bola di Kota Bima itu alhamdulillah ya, karena melihat kami sebagai ketua Askot yang begitu konsen terhadap bagaimana pembinaan bola ke depan ini, saya siap membantu seluruh kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman pemerhati bola di kota. Kemarin di SSB Dorolonda, saya sampai 3 kali beli pialanya. Bisa beli piala Jakarta, saking kita supportnya. Itu bagus kan. Sebagai ketua Askotnya ini, hari Minggu besok final lagi, usia 11, 12 sampai 13 tahun. Jadi kelompok umur ya? Ya, kita pembinaannya mulai dari kelompok umur. Makanya saya menyarankan kepada semua klub bola bagaimana pembinaan kita ini mulai dari kelompok umur ini. Untuk bagaimana memajukan, apalagi Kota Bima kan juara bertahan di Poprov. Tugas berat kita juga ketika Poprov jadi dilaksanakan tahun 2023 nanti bulan 2 itu Bang. Itu di sini di Mataram ya. Itu berarti harus mempertahankan gelar ini. Sudah berapa tahun ini Dae Pawan di Askot ini? Baru berapa tahun ya? 2 tahun lebih deh. Periode pertama. Periode pertama. Setelah puluhan tahun vakum
bola Bima. di Kota Bima itu. Ya. Nah, coba kita hidupkan kembali, alhamdulillah mulai dari liga pelajar kami lakukan, terus liga klub, ASKOT itu sendiri sudah alhamdulillah. Nah sekarang ini yang menjamu nih SSB. Nah ini saya ingin tanya, itu mengapa sebagai ketua ASKOT itu Dayapawan terinspirasi untuk membidik mulai dari kelompok umur? Itu apa? Pasti tentu ada belakangnya. Ya, karena nonsen kalau kita berbicara bola ketika kita harus mulai dari tataran di tengah. Tentunya kita harus mulai dari kelompok umur. Jadi walaupun proses pembinaannya pasti lama Bang, pasti lama. Betul. Ya, tapi bagaimanapun, soalnya begini Bang, kemarin ketika Persekobi menjadi juara Pulau Sumbawa, Rayon Pulau Sumbawa dalam divisi 3, kadang-kadang kami itu kesulitan pemain Bang. Kami bayar pemain Sumbawa, bayar pemain kabupaten. Kadang-kadang ego sektoral dari pelatih yang ada itu sangat menentukan juga. Benar, pemain itu harus ikut pelatih ini. Sehingga membuat saya sebagai ketua ASKOT meminta sama jajaran itu untuk kita bagaimana pembinaan kita mulai dari kelompok umur, pelajar. Nah, itu yang membuat kita sehingga nanti Persekobi ketika membutuhkan pemain ini sudah ada bakat yang kita pantau gitu loh. Jadi saya tugaskan khusus pelatih itu untuk memantau. Jadi kadang-kadang pelatih klub ini juga masuk dalam jajaran pengurus ASKOT Bang, gitu. Sehingga mereka ini recommended-nya seperti itu. Saya kira ini sebuah sebuah pilihan, sebuah agenda aksi yang bagus sekali. Jadi mulai karena memang bibit itu dulu talenta. Dan kalau berjenjang terus-menerus taruhlah mungkin sekarang ASKOT Bima belum memetik hasilnya, tetapi mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang akan dapatkan bibit pemain yang bagus yang bagus. Kira-kira target dalam waktu selain juara bertahan Porhub ini apa? Bima punya target apa nih di bola nih? Ya mempertahankan itu aja dulu. Tentu itu dulu ya. Kenapa saya harus konsen juga di bola? Karena dari kita melihat itu kan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan masyarakat tadi balik lagi. Jadi balik lagi kan. Jadi apapun yang kita lakukan itu pasti kembali ke menjadi topik apa yang sedang saya tekuni sekarang begitu. Jadi ini Tribuners, ini inspirasi dari Dayapawan luar biasa. Seorang buruh ternak naik jadi wakil rakyat, kemudian ngurus bola. Lagi-lagi semua yang diurus adalah kelayak ini. Masyarakat. Jadi urus masyarakat. Iya. Baik. Mungkin ada lagi yang ingin Dayan sampaikan. Yang menarik lah. Ini sekali lagi ini yang berbagi khusus untuk mungkin balik lagi sedikit tadi ke politik lah. Politik ini kan sering orang bilang, wah politik itu kejam, politik itu kotor, politik itu kasar, sikut mengikut sebagainya. Tapi kalau saya terus terang dari cerita tadi selama 15 tahun ini bahkan dengan pengalaman Dayan yang sangat panjang sebagai pedagang ternak tadi itu segala macam, itu sesuatu yang menyenangkan menyenangkan. Ini sebetulnya bagaimana ini politik nih? Bukan sesuatu yang menakutkan kan? Enggak ada istilah politik menakutkan, enggak ada. Kita enjoy aja. Kita harus ingat bahwa politik ini punya masyarakat. Poinnya ketika kita menjadi berhasil di bidang politik, satu hal utama yang harus kita pegang itu yaitu jangan lupa sama masyarakat. Benar. Politik itu diangkat dari suara rakyat. Jadi harus kembali ke rakyat. Kan gitu Bang. Nah, makanya kenapa teman-teman hanya 1 periode? Karena mereka lupa, mereka mungkin lupa, jadi tidak pernah kembali ke masyarakat. Kembali pada saat ada maunya misalnya seperti itu. Ini saya udah sampaikan tadi dengan perkembangan zaman yang cukup cepat informasi seperti ini, masyarakat itu melihat figur politis seperti ini, jadi ini yang harus kita jaga Bang. Betul. Jadi kenapa saya mungkin secara pribadi sampai 3 periode mungkin, itu yang saya lakukan. Jadi kita tidak pernah lupa. Misalnya saya bisa memanfaatkan konstituen yang ada itu Bang. Misalnya ada suatu pekerjaan, konstituen saya ini punya dump truck gitu loh. Punya supir truk aja. Jadi saya manfaatkan itu. Membalas jasa itu tidak harus kita
kasih uang tiap hari. Benar. Di mana kita dapat uang? Nggak ada. Tidak semua hal itu dengan uang ya, benar. Jadi benar itu, saya membalas itu, oh kamu ini ya. Iya. Nah, tukang batu, oh kamu kerja ini gitu loh Bang. Tukang kayu kamu kerjain. Jadi kita tetap komunikasi selama ini. Jadi tidak putus. Jadi saya udah tekankan juga sama konstituen saya, ketika ada sesuatu yang ingin dilakukan, tolong kabarin saya. Dunia ini tidak ada yang jauh sekarang ini. Kan gitu benar, Bang. Benar. Saya di Jakarta, saya dimanapun, tinggal telepon, WA. Tempat itu sudah menjadi hal yang kendala lagi hari ini. Tidak tempat ada yang waktu jauh itu. sekarang. Makanya saya tekankan, kalau ada hajatan atau kegiatan, tolong kabarin saya. Jangan sampai nanti ketika saya tidak hadir, kalian menganggap diri saya ini sombong. Padahal tidak ada informasi dari kalian. Betul. Kalau saya tidak bisa hadir, mungkin ada istri saya, ada anak saya, ada anggota saya yang hadir. Kan gitu Bang. Jadi tetap kita kelihatan dalam kegiatan sosial masyarakat di wilayah manapun, apalagi di dapil kita gitu Bang. Selalu dengan masyarakat. Oke. Ini mungkin semacam closing statement atau apalah. Ini diskusi terus sekarang Dai Pawan membagi banyak hal ya, tapi semacam ya kata penutup lah dari dialog yang saya sangat menyenangkan sesi ini ya. Dai ya. Tadi sekali lagi intinya kita ada dari masyarakat, maka pelayanan kita ada pada masyarakat. Silakan Dai menyampaikan. Jadi dalam closing statement ini, seandainya kita bergerak di bidang politik, saya berharap kita sebagai politisi jangan sampai lupa dengan masyarakat. Karena kita jadi seperti ini, berada di posisi seperti ini, itu semua berawal dari masyarakat. Ketika kita harus lupa dengan masyarakat, habislah karir kita. Jadi sekali intinya, selalu dekat dengan masyarakat, selalu bergaul dengan masyarakat, selalu intinya komunikasi. Itu yang lebih penting, komunikasi. Jadi semuanya akan bisa berjalan dengan baik ketika selalu kita berkomunikasi, memberi kabar dengan konstituen yang ada. Itu aja Bang. Baik, Tribuners, itulah tadi ya dialog bincang yang luar biasa ya. Saya kira Tribuners sudah bisa memetik ya banyak hal inspiratif ya yang disampaikan oleh Dai Pawan. Bayangkan tadi saya katakan beliau itu buruh ternak sepuluhan tahun, kemudian sekarang mengabdi untuk rakyat ya. Lalu ngurus bola, sekarang ini ngurus anak-anak muda, kalau bisa satu waktu ada pemain nasional banyak dari Kota Bima ya. Itu buruh itu bukan saja hanya di darat Bang, di laut juga. Saya jadi pengawal sapi dari Bima ke Jakarta, bawa sapi ya. Pakai kapal laut, 3 hari 3 malam di laut. Lupa saya sampaikan tadi. Ya itu, jadi itu luar biasa ya. Jadi inilah, saya kira kita nangkap spiritnya luar biasa. Seorang wakil rakyat yang penuh semangat ya, kalau macam mudah-mudahan bermanfaat untuk Tribuners seluruhnya ya. Jangan lupa ikuti terus Trilogi ya di tribunlombok.com. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Senang nih dia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.